أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Nerasakan pengawasan kula wingi dugi napa ma'al khaufi war raja illa a'tahu Allah azza wa jalla ar-raja wa amanahu minal khauf nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqala ar-rabi'a an Utsman radhiyallahu anhu annahu qala alamatul arifina thamaniyatu asya. Tandane wong sing arif billah itu ada 8. Yang pertama qalbuhu ma'al khaufi war roja. Artinya ada rasa khauf dan roja. Satu sisi takut, satu sisi berharap akan rahmati Gusti Allah. Ingkang kaping kalih walisanuhu ma'al hamdi was sanai. Walisanuhu lan utawi lisane arifin iku ma'al hamdi sartane muji maring Gusti Allah wassana ilan tegese muji ala Allah Ta'ala ing atase Allah Ta'ala. Lisannya tidak pernah mengeluh, ya. Lisannya sama sekali tidak pernah mengeluh. Setiap saat memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikirnya adalah zikir memuji. Ada satu mungkin banyak sekali namanya zikir kepada Allah SWT, tapi untuk al-arif itu senantiasa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apapun yang diterima itu senantiasa alhamdulillah, baik itu berupa sesuatu yang diinginkan atau tidak. Karena catatan kemarin bahwa segala sesuatu itu memang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Baik yaitu yang dikehendaki oleh Allah, yang pas tidak sesuai dengan yang dikehendaki juga itu adalah kehendak dari Allah SWT. Maka senantiasa ia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wonten satu amalan yang mulai setelah saya baca kemudian saya amalkan, khususnya ketika doa juga saya baca, karena minimal 3 kali dibaca pagi sore. Itu ada seorang sahabat yang sedang zikir lama sekali, ya, zikir lama sekali. Kemudian melintasnya sahabat yang lain yang ketika itu melihat sahabat yang lagi berzikir. Kemudian ia datang menemui Rasulullah SAW, diajari sebuah zikir yang zikir tersebut seandainya dibandingkan dengan zikir lamanya orang yang sahabat tadi yang dilewati itu, ternyata mampu membandingi, bahkan jauh lebih berat timbangannya. Apa itu zikirnya? Diajari Rasulullah SAW, subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ya, hafal ya punya. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ya. Baca 3 kali minimal pagi, sore, ya. Itu mampu timbangannya itu jauh lebih berat daripada sampean semalam suntuk zikir terus. Ya, zikir dengan kalimat-kalimat yang lain, ya kalau memang bacaannya itu ya otomatis lebih berat, ya. Tapi kalau kemudian dengan banyak membaca zikir apa sebagainya, ternyata 3 kali membaca kalimat tadi itu juga mampu memberatkan timbangannya. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Dengan menggunakan domir huwa, sebetulnya ini kalau di dunia tasawuf itu memang masih jauh, ya, masih jauh. Berarti masih ada jarak antara seorang hamba dengan Tuhannya.
Maka memang pakainya subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Nah, kalau kalimat sudah digunakan oleh orang ahli tasawuf itu kalimatnya tidak pakai huwa tapi pakainya antaka. Subhanallahi wa bihamdik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Nah, anta itu kan dekat. Ya, seakan-akan itu sedang mukhatab, sedang berbicara. Pakai anta. Ya, tidak pakai huwa kan domir ghaib. Ya, jauh. Nah, ini monggo sampean mau digunakan apa ya. Tapi naik pulau ngerasa sesuatu ya ngangune huwa mboten napa-napa ya. Kalau mau dekatkan monggo. Kalau di kitab Dalail itu sudah pakai subhanallahi wa bihamdik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik ya. Tulisannya senantiasa memuji Allah SWT. Yang ketiga wa ainahu ma'al haya'i wal bukai. Wa ainahu lan utawi mripat lorone al-arifin iku ma'al haya'i sartane isin wal bukai lan nangis. Meripatnya malu. Malu itu apa? Malu dalam artian tidak mau digunakan untuk melihat hal-hal yang merupakan itu sesuatu yang dilarang oleh agama. Tidak digunakan untuk maksiat dan lain sebagainya, itu al-arifinnya. Nah, satu sisi seperti itu. Yang kedua, wal bukai, satu sisi itu senantiasa meneteskan air mata karena apa? Merasakan betapa banyaknya kekhilafan yang telah dilakukan. Ya. Ini al-arif saja seperti itu, artinya dibandingkan orang yang tidak al-arif bila itu kan mestinya dosanya ya itu jauh lebih banyak orang yang biasa-biasa saja dibandingkan orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala saja itu senantiasa al-haya wal buka, meneteskan air mata terus-menerus, mestinya sebagai orang yang biasa, yang maksiatannya dosanya jauh lebih banyak, ya senantiasa mestinya lebih sering menangis. Ruwiyah dan riwayatakan annahu saat menaik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa nabi lau anna buka Dawuda wa buka ahli al-ardi ya'dilu buka Adam ma'adalahu. Lau anna buka Dawud lamun sak temene nangise Nabi Dawud alaihi salam wa buka ahlil ardi lan nangise ahlil bumi, manusia semuanya, bahkan tidak hanya manusia, kalau ahlul ardi seluruh makhluk Allah iku ya'dilu dikon bandingi, ditimbangkan atau disandingkan apa buka adawu buka ahlil ardi buka adawud wa buka ahlil ardi, disandingkan kemana? Buka Adam ing tangise Nabi Adam alaihi salam. Seandainya nangisnya Nabi Dawud alaihi salam dan nangisnya seluruh penduduk bumi disandingkan dengan nangisnya Nabi Adam alaihi salam ketika taubat maring Allah SWT saat diturunkan di muka bumi, ma'adalahu, maka ora bisa bandingi opo buka Dawud wa buka ahlil ardi hu ing buka Adam. Ya. Sama sekali tangise Nabi Dawud alaihissalam lan nangise seluruh penduduk bumi ketika dibandingkan dengan nangise Nabi Adam alaihissalam sama sekali tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa. Berarti bagaimana nangise Nabi Adam? Wallahu a'lam. Tapi ada satu kisah dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang nangise Nabi Dawud alaihissalam itu. Nabi Dawud alaihissalam itu pernah menangis 40 hari berturut-turut ya. 40 hari berturut-turut sampai dia sambil bersujud karena merasa melakukan kesalahan ya. Menangis tobat maring Gusti Allah 40 hari sambil bersujud sampai-sampai digambarkan tetesan air matanya itu sekelilingnya itu menumbuhkan rumputan bahkan sampai lebat. Ya. Teles sih, ketika teles akhirnya
tukur ya, rumput-rumput itu pada tumbuh itu sampai lebat, sampai kemudian Allah SWT menerima taubatnya Nabi Dawud alaihissalam. Kita tidak bisa memandangkan nangis sedina bewis. Setelah bae matane sebengep iki nangis 40 dina. Nah, setelah itu kemudian Nabi Daud alaihissalam memohon kepada Allah, ya Allah, nek taubatku diterima, tolong ben aku tetap kemutan taubatku, seluruh kekhilafanku ditulis, dicatat di telapak tanganku. Ya, artinya apa? Ya Allah, perlihatkanlah seluruh kehilafan yang telah dilakukan oleh Nabi Dawud alaihissalam di telapak tangannya. Jadi telapak tangannya itu ibarat layar monitor lah ya, bisa menampilkan kehilafannya. Nah, tutup. Akhirnya Allah mengabulkan permintaan Nabi Dawud alaihissalam tersebut. Nah, sehingga suatu ketika kalau memang Nabi Daud itu mau makan, mau minum, mau apa, otomatis kan tangannya buka. Nah, sebelum makan, sebelum minum, karena tangannya terbuka, maka terlihatlah di situ kesalahan yang dilakukan. Nah, apa yang terjadi? Nangis. Nah, suatu ketika di situ dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihissalam meminta sahabatnya untuk mengambilkan air minum yang isinya 2/3 tidak penuh. Ya, nah kemudian ketika mau ngambil air minum itu kan otomatis tangannya terbuka. Nah ketika terbuka baru pegang air minum itu nangis. Nah samping nangisnya akhirnya belum sempat diminum sudah penuh karena air matanya. Nah kita air matanya sampai berapa Allah isinya ya? Ini sampai penuh, masya Allah ya. Itu Nabi Daud alaihissalam. Nah sehingga apa? Sampai-sampai kemudian dia juga berobat ke para tabib, pikir aku gimana ya, ada berobatnya palingnya kembalilah kepada Allah SWT. Akhirnya apa? Nabi Daud alaihissalam itu menyampaikan bahwa ya Allah, dunia yang luas ini terasa sempit bagiku jikalau aku melihat kesalahan yang aku lakukan. Betapa sempitnya dunia ini yang luas, begitu luasnya. Tapi sebaliknya, seandainya aku melihat rahmat-Mu, maka aku merasakan betapa luasnya bumi ini. Inna rahmati wasi'at kulla syai', ya. Rahmat Gusti Allah itu melampaui dari segala sesuatu, lebih luas. Nah, jadi akhirnya berpikir positif ya, senantiasa segala sesuatu itu karena rahmat Gusti Allah. Ingat bahwa amal ibadah seseorang itu pada hakikatnya ya tidak bisa menentukan keberhasilan seseorang untuk meraih jannah, meraih surganya Gusti Allah. Sama juga bahwa jangan kita kemudian memastikan bahkan mengatakan orang yang ahli maksiat langsung neraka, tidak. Ya, karena apa? Ada sesuatu yang memang bisa merubah segalanya, yaitu rahmat Gusti Allah. Allah memaafkan atas kekhilafan, bisa Allah ternyata melihat bahwa orang ahli ibadah malah justru banyak riaknya, ternyata min ahlin nar. Na'udzubillah min dzalik. Itulah makanya kalau kita bandingkan 40 hari nangis seperti itu, kemudian seluruh penduduk bumi itu dibandingkan dengan nangisnya Nabi Adam alaihissalam, itu tidak bisa membandingi. Nah, bagaimana nangis Nabi Adam alaihissalam? Wallahu a'lam. Ya, mestinya jauh. Kita tidak bisa membandingkan seandainya tangisnya Nabi Dawud aja seperti itu dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ya. Rawahu Ibnu Asakir, ngewetaken hu ing hadis sapa Ibnu Asakir, Imam Ibnu Asakir. Wa iradatuhu ma'at tarki war ridha. Wa iradatuhu lan utawi kekarepane al-arif, ayel arif tegese al-arif wong kang ngawuri Gusti Allah. Iku ma'at tarki sartane ninggal war ridha lan ridha maring takdire Gusti Allah. Ai ma'a tarki iradati nafsihi, tegese sartane ninggal kekarepane awake dewek, meninggalkan keinginan sendiri. Wa ma'ar ridha lan sartane ridha,
li iradatihi krana kersane Gusti Allah taala. Li iradatihi ta'ala krana kersane Allah taala, li nafsil arifina maring awak dheweke wong kang arif billah. Jadi segala sesuatu yang dilakukan itu senantiasa lebih mengutamakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memohon akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara pribadi, secara manusia punya keinginan tertentu, tetapi keinginan itu dinomorduakan daripada menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fal 'arifu muradun la muridun. Fal 'arifu mongko utawi kang jeneng wong arif billah iku muradun kang den karepaken, la muridun ora wong kang ngarepaken. Ya. Jadi al-arif billah itu ya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang menginginkan ya. Memang yang diinginkan Allah ini mengikuti apa yang diinginkan Allah, bukan menuntut justru aku pengen seperti ini, pengen seperti ini ya itu. Yakni ngersakaken sapa musannaf bidzalika kelawan mengkono-mengkono ma'at tarki war ridha ya. Yang dimaksud ma'at tarki war ridha iku tarkud dunya, ninggal dunya, wa talabu ridha maulahu, lan mencari ridhone Gusti Allah. Meninggalkan keinginan duniawiyah, berharap akan ridhone Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud ma'at tarki war ridha. Itu nasihat yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan awal kemarin. Itu sahabat Umar, ini adalah sahabat Utsman bin Affan ya. Tentang apa? Tentang arif billah, alamatul arifina, 8 tanda orang yang arif billah. Nah, sehingga namanya tanda kan indikator, ya kan? Maka ketika kita kepengen mengetahui ada orang yang arif billah, indikatornya 8 ini. Ya, kalau kita jadikan teori ya teorinya 8 ini. 8 inilah indikatornya. Arep bidik sak mbak ini ki arif billah ora ya siji coba nangisan ora tau nangis ya dudu berarti ya. Kalau kurang dari 8 ini ora, oh ternyata satu tok. Nah, sama ya ma'al khauf war raja. Oke, berarti condeng ma'al khauf war raja. Nah, sementara yang kedua coba lisanuhu ma'al hamdi wasana ora, oh lisanuhu ma'al condeng meneh. Oh, ada 2 coba. Wa ainahu mal hayal buka. Oh, ternyata yang ketiga tidak, maka diping. Bukan gampang. Jadi kalau kamu menilai sesuatu, kita ambil dulu teorinya Mas Afa. Oh, ini al-arif billah menurut Utsman bin Affan udah 8 kriterianya. Kita bikin checklist. Maka lihat seseorang ada 8 ini, oh 1 oke, 3 loh. Dari 8 ini ternyata tidak semuanya, hanya 1 2 tok, berarti belum sampai pada al-arifin. 8 ini sudah harus ada pada diri yang namanya al-arif billah itu. Atau mungkin ini termasuk bukan orang yang arif billah, tetapi dalam rangka menuju al-arif billah. Karena apa? Dari 8 indikator ini baru ada 4, baru ada 5, tidak semuanya. Itu bisa seperti itu.